selamat siang, kembali lagi di channel gue. Ya oke, untuk hari ini gue mau melakukan sedikit perkenalan ya. Ya mungkin gue terima kasih banget buat lo semua yang udah nonton channel gue. Yang sorry banget kalau misalkan masih banyak kurang-kurangnya karena gue juga masih belajar ya. Jadi gue di sini mau ngenalin diri nih. Ya nanti nama gue Edo. Ya lu terserah mau manggil gue siapa. Dan satu lagi tim gua namanya Rizu, si coy. Nih, oke. Halo. Nah, videografer dari situ kelihatan nggak? Halo. Ya, oke. Nih, videografer gua yang videografer. Gue juga konten-kontenan ya kan. Oke. Buat lu semua ternyata yang nonton agak lumayan banyak, jadi gue coba untuk bikin lagi. Dan terima kasih banyak banget buat yang udah nonton channel gue yang masih kecil, yang masih asal-asalan ini. Mohon maaf banget kalau misalkan masih banyak kurangnya, masih kurang lengkap, atau masih belum ada barang-barang yang pengen ditonton. Ya karena memang belum ada sponsornya. Hari ini gue baru aja beli laptop gaming pertama gue nih. Namanya Acer Predator wannabe. Karena ada logo Predatornya coy. Tapi ini bukan Acer Predator, ini cuma Acer Nitro 5 yang emang punya body Predator. Kalau kata temen gue ini Predator KW karena ada logo Predatornya, yang katanya sih sengaja ditempelin sama distributor biar menarik aja. Nah, untuk tipe Nia sendiri ini Acer Nitro AE51543 yang dikapasitasi dengan bawaan memori 8 GB yang bisa kamu upgrade sampai 32 GB dual channel SODIMM dengan kecepatan 2666 MHz yang udah dibawain juga SSD 512 GB. Tapi ingat ya guys, ada dua tipe. Satu kasihnya dari HDD atau dengan SSD. Cuman kalau buat saya ini bawaannya dikasihnya yang SSD yang sebesar 512 GB. Gede juga loh ya. Yo, gede banget sih buat saya 512 GB dengan harga 6 jutaan lebih sedikit aja. Oh iya, dan ingat satu hal lagi, ini barangnya sebenarnya udah discontinue, jadi kalau dicari pasaran paling cuma dapat second. Kenapa harganya 6,5? Mungkin karena PGA-nya pakai GTX ya, PGA-nya pakai RX ya, bukan GTX. Kalau GTX itu kan pamornya lebih tinggi, jadi pasti lebih mahal. Dan ini pakainya PGA-nya RX 560X maaf. Jadi mungkin harganya kurang pamor, tapi juga dapat harga yang agak lebih murah. Oh, mantap juga sih. Ya modelnya sih keren lah, oke lah. Nah, ini laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan aja, begini tuh. Cukup keren ya. Ada laptop ini juga sudah dilengkapi dengan lampu backlight yang enak banget, yang warnanya warna merah. Ditenagainya pakai Ryzen 5 3550H. Dan PGA-nya ini RX Radeon 560X, beda loh ya. Kalau yang lain-lain pakai GTX, dia ini pakai RX. Katanya sih, kalau dilihat-lihat di webnya, RX Radeon 560X itu setara GTX 1050 Ti ya katanya ya. Dengan memori PGA-nya sendiri yang berjumlah 4 GB dan memori dari CPU-nya Ryzen 5 ini 2 GB. Jadi total PGA-nya ada 6. Mungkin untuk komputasi sehari-hari udah lebih dari cukup, atau tugas-tugas skripsi itu udah lebih dari cukup, dan edit video sedang juga udah lebih oke. Untuk main game-game AAA mungkin bisa lah ya, sedikit-sedikit, atau menengah gitu, settingan menengah. Untuk game-game AA mungkin lebih enak lah, bakalan lebih enak dan lebih lancar jalannya lagi. Nanti kita akan coba di beberapa game ya, oke? Ya itu sih baru katanya, cuma kan kita nggak tahu. Nanti gue pengen coba nih men, kayak gimana performanya buat main game atau sedikit render dipakai di laptop ini ya. Gue juga baru beli dan ini kondisinya masih mulus-mulus. Untuk ketahanan baterainya ada di 60 Wh yang bisa kamu gunakan dalam on baterai itu sekitar 1,5 hingga 2 jam. Tergantung pemakaian juga sih. Dan ini juga memori opsi upgrade-nya juga banyak. Ada 2 memori slot RAM yang bisa kamu upgrade sampai 32 GB yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang paling menarik lagi, ada 2 slot SSD lagi ya. Satu SSD SATA yang 2,5 inci dan yang bisa kamu upgrade dengan HDD, dan satu lagi SSD M.2 SATA dan PCIe. Kalau ini yang punya saya ini bawaannya
saya tanya sih ini yang dikasihnya M.2 SATA ya, berarti slot PCIe-nya masih kosong. Nah, untuk Acer Nitro sendiri yang paling mantap ini adalah airflow intake-nya. Di sini ada airflow, ada lubang-lubang sirkulasi udara yang buat masukin intake dan ada buat outnya. Jadi kalau Acer Nitro ini kan terkenal banget sama intake yang bagus yang bisa keluar masuk udara dengan sangat baik ya. Juga di sini ada NitroSense-nya. Ini ada NitroSense-nya nih yang bisa kamu atur berapa kencang kipasnya. Di sini kalau kita nyalain Cool Boss dan Max, pakai turbojet coy, ya kan? Mantap. Kalau auto mati ya karena kagak kita pakai dengan kuat sih ya. Untuk usul CPU-nya segini, oke. Untuk bagian sisi sebelah kirinya ada satu port buat lock laptop biar nggak kemana-mana. Satu port LAN nih, satu port Ethernet LAN, satu port HDMI, satu port kabel USB Type-C, tapi hanya untuk transfer data aja atau device yang menggunakan port Type-C yang bukan untuk ngecas ya tapi ya. Dan ini 2 buah port USB 3.0 yang ya lumayan lah ya, oke. Dan untuk di sebelah kanannya ada lubang intake airflow ya, buat ngeluarin panas nih. Di sebelah sini banyak banget kan, kelihatan gede tuh beret. Nah di sini ada lubang charger untuk ngecas, dan ini ada 2 lampu indikator kalau misalkan kamu lagi dalam keadaan on baterai atau on charger, dan indikator kalau baterai penuh. Dan sini ada satu USB nih, satu lubang USB dan satu combo audio jack yang bisa kamu pakai buat pakai handsfree atau yang lain-lain lah ya pokoknya ya. Oke, untuk layarnya sendiri sudah dilengkapi dengan panel IPS sebesar 15,6 inci, hitung-hitung 16 lah ya. Juga bezelnya juga udah tipis, sudah enak banget dilihat. Pokoknya ya masih kelihatan laptop gaming masa kini lah, walau baru keluaran tahun 2019-2020 ya. Juga layarnya sudah dengan panel IPS, tapi cuman 45% NTSC dan 65% sRGB, jadi nggak terlalu banyak banget. Cuman menurut saya sih udah lumayan bening, layarnya juga udah lumayan sedikit akurat, walau nggak terlalu akurat banget, tapi it's so good lah ya. Untuk keyboardnya juga terkesan enak-enak aja, sudah dilengkapi dengan RGB warna merah karena ini tim merah. Saya tim merah loh guys, tim merah loh, merah. Bismillah, komisaris. Canda. Oke. Untuk kegiatan pekerjaan komputasi sehari-hari, keyboardnya sudah sangat nyaman. Walaupun terlihat bodinya terbuat dari plastik, tapi bukan plastik yang murahan, karena yang mengingat harganya emang nggak murah, yang dulunya hampir mencapai 10 juta. Untuk ngetik-ngetik juga enak banget nih kan. Sudah dilengkapi dengan backlight warna merah yang bisa diatur kecerahannya sampai 3 level seperti ini. Ini kita untuk mengurangi kecerahannya nih ya. Oke, ini kecerahannya udah berkurang, dan kita untuk nyalahin lagi keyboardnya. 1, 2, 3. Jadi kita bisa atur 3 kali kecerahannya sampai 3 level yang sangat enak pokoknya. Dan untuk touchpadnya juga udah lega banget, udah gede. Jadi udah luasa deh, makanya udah luasa juga. Touchpadnya responsif juga udah enak. Untuk berat laptopnya sendiri kira-kira ada di 2 kilo, di 2,3 kilo ya, dengan dimensinya yang sekitar lumayan tebal, dan untuk ketebalannya sekitar ada di 2,5 berapa ya? Ini sekitar 2,5 cm sih ya. Nggak terlalu tebal-tebal banget. Ya Nitro emang udah nggak terlalu tebal-tebal banget, dengan bezelnya tipis dan air intake yang banyak yang bagus. Untuk performa CPU-nya sendiri kita tes di Cinebench R23. Untuk di CPU multicore-nya dapat di 4119 poin dengan ada di peringkat 10, dan untuk CPU single core-nya dapat di 898 poin dengan ada di peringkat berapa nih? Peringkat 9. Oh, lumayan sekali. Dan dengan ampere ratio-nya di 4,59 kali. Ya, lumayan lah ya untuk harga segini, dengan ampere ratio di peringkat 11 juga, not bad lah ya. Untuk kita tes game sekarang, kita coba di Genshin Impact dengan settingan default. Dapat apa? Untuk settingan default di grafiknya dapat di medium dengan FPS 60, resolusi render 1 di resolusi full screen, di display modenya di full screen. Oke, dan semuanya di medium high. Sip, mantap. Bagaimana performanya? Ayo kita tes dulu. Ya, oke, seperti ini.
lumayan. Oke. Ini untuk gaya bermainnya. Go in! Let's light it up! Right here, emerge. Nothing lasts forever. This is order. It's the wind. One with wind and cloud. Coba di settingan grafik high-nya. Dengan settingan high itu semua serba high dengan render resolution kita coba mentoknya 1,5 sekuat apa? Oh, lumayan berat sih ya. Untuk gerakan di settingan mentok kata kanan agak berat sih ya. Coba kalau misalkan lebih enak lagi kalau misalkan kita coba window. Kalau window mungkin lebih enak lagi ya. Coba windownya segini aja nggak sih? Untuk window kita coba settingan window segini. Oh, untuk grafik window dapat di sekitar 30-an ya untuk rata kanan. Ya kalau mau full rata kanan mungkin main apa resolusinya pakai window ya. Ya, kemampuan ereknya sampai seperti ini, sampai di sini. Jadi untuk sarankan untuk kalau mau main di laptop ini tuh pakai settingan medium ya, medium high aja ya. Kalau di rata kanan mentok sepertinya agak berat. Birds call. One with nature. Sekarang kita coba untuk merender video dengan berdurasi 15 menit menggunakan Moavi 2020. Kita coba ya, kita coba ngerendernya. Kita coba dengan resolusi highest di 1920 alias 2K. Kita coba dulu merender dengan ukuran 2GB dapat berapa? Oke, untuk merender video sekitar 15 menit dapat waktu di 3 menit 40 detik. Oke, ini performa yang sangat baik ya untuk di resolusi 2K 2K dapat Full HD didapat di 3 menit 40 detik. Oke, sekian untuk informasinya dari laptop Acer Predator Wannabe alias Acer Nitro 5 AE51543. Oke, untuk harga 6 jutaan sekian, kalian udah dapat dengan spesifikasi seperti ini. Mungkin agak membutuhkan upgrade RAM ya, upgrade satu keping RAM lagi untuk memaksimalkan potensi performa dari laptop ini. Nah, sayangnya untuk yang untuk kekurangannya ada di bagian tombol powernya aja sih menurut saya. Tombol powernya ini masih nyatu dengan tombol keyboard yang kalau misalnya kita nggak sengaja nyenggol atau nggak sengaja mencet, tiba-tiba mati karena shutdown kita salah pencet. Dan layarnya yang masih 60 Hz, jadi belum support untuk game-game kompetitif. Bukan belum support sih, mungkin belum terlalu support ya untuk game-game kompetitif yang membutuhkan FPS lebih tinggi di 140-an. Oke, cukup segitu dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan masih banyak kurangnya harus bagaimana, misalkan oh bang lu coba dong game AAA sekian. Oke, mungkin tapi itu nanti ya, karena gua belum ada budgetnya, jujur aja belum ada budgetnya buat beli game tersebut. Mungkin next time gue bakal tes di laptop yang lain dengan game tersebut. Oke. Nah, waktu kurang lebihnya mohon maaf kalau masih banyak yang lewat-lewat karena gue juga baru coba beginian. Kalau ada kritik dan saran silakan coba ditulis di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe. Dan tentu saja thank you banget udah nonton video ini walau nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi tontonan kalian berarti banget buat kita. Oke. Cukup sekian dan thank you for watching. See you next video. Goodbye.